Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS kelas 7 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama meskipun dalam situasi pandemi. Kita dapat belajar dengan semangat. Ya. Hari ini pada sesi yang kelima, materinya adalah adab berdoa dan membaca Al-Quran. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pahala, menjadi ibadah bagi yang membacanya. Atau dalam istilahnya, Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad al-muta'abbadu bitilawati. Maka dari itu, materi kita akan cocokkan dengan pembiasaan kita dalam agama, yaitu mempelajari Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kita lihat dalam kaidah berikut ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari motivasi ini, dalam hadis ini, kita menjadi sadar bahwa selaku orang yang beriman, kita harus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Nah, dari itu ada etika atau tata cara atau adab ketika kita akan membaca Al-Quran. Mana di antaranya? Yang pertama, adab membaca Al-Quran itu satu, membaca dalam keadaan suci. Ketika kita akan membaca Al-Quran, maka karena Al-Quran itu adalah kitab suci, maka yang membacanya juga harus dalam keadaan suci. Artinya kita harus mempunyai wudu. Yang kedua, membacanya dengan pelan. Pelan di sini artinya bahwa dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh terburu-buru. Sesuai apa yang dikatakan oleh ulama, at-ta'ani minallah wal 'ajal minasyaitan. Tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran kita harus pelan, artinya tartil. Ya, sesuai dengan makharijul huruf Al-Quran maupun sifatul huruf Al-Quran. Atau dalam istilahnya kita harus memakai ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Bagaimana membaguskan, membaikkan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Hadirkan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita selaku umatnya menghadirkan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar kitab Allah. Yang keempatnya, membaguskan suara ketika membacanya. Nah, karena ini adalah Al-Quran, kitab Allah, kitab suci, ketika kita membacanya itu harus pakai langgam sesuai kemampuan kita, atau harus pakai lagu sesuai dengan kemampuan kita. Nabi mengatakan, zayyinu suwatakum bil Quran. Hiasilah suara kamu yang indah itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Nabi mengatakan lagi, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ramaikanlah rumah-rumah kamu itu dengan sholat sunnah dan membaca
Al-Quran. Selanjutnya, ada membaca Al-Quran itu adalah yang kelimanya membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adah. Maksudnya kita minta penjaga, ya, dengan membaca isti'adah ini minta penjaga dari Allah, dari apa? Dari setan yang menjadi musuh kita yang nyata. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran kita harus memakai isti'adah, atau seperti biasa kita baca kalimatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya adalah adab berdoa. Kenapa kita ketika berdoa itu harus dengan adab? Karena kita sebagai makhluk membutuhkan kepada Sang Maha Khalik. Dan kenapa kita harus mempunyai adab ketika berdoa? Karena doa itu adalah senjata bagi kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Nah, bagaimana supaya kita bisa terijabah doa kita ketika berdoa? Maka harus ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Yang pertama, adab-adab berdoa itu adalah satu, dengan menghadirkan hati. Ya. Hadirkan bahwa kita ini yang membutuhkan kepada Sang Maha Khalik. Maka dari itu ketika kita berdoa, satu, hadirkan dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diasingkan dari surga, itu Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan terus menerus, continue atau dawam istilahnya dalam berdoa. Dan seperti doanya Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan nun, ya, di dalam perut ikan Nabi Yunus itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Selanjutnya ada berdoa adalah yang ketiganya dengan suara lembut. Kenapa kita berdoa dengan suara lembut? Karena Allah itu Maha mendengar. Ya Sami', Allah itu Maha mendengar. Meskipun kita tidak diucapkan, Allah itu mendengar, merasakan gemetaran hati kita juga. Maka dari itu kita tidak boleh berlebihan dalam berdoa sampai berteriak-teriak. Itu tidak masuk pada adab. Yang keempat, diawali dengan istighfar, menyesal dan mengakui dosa. Awali doa kita itu dengan istighfar. Kenapa harus dengan istighfar? Karena kita sebagai manusia yang biasa, yang penuh dengan dosa. Maka dari itu istighfar menjadi awalan untuk berdoa kepada Allah. Karena kita ini makhluk yang banyak sekali apanya, berdosanya dibanding amal baiknya. Anak-anakku sekalian, anak-anak MTS kelas 7, itulah materi kita pada season yang kelima ini, pada sesi yang kelima ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari materi ini dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Bapak sekali lagi ucapkan semangat terus dalam belajar, jaga iman kita, jaga imun kita, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.